Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang ada nasabah Shopee, S-Pinjam maupun SPayLater yang galbay ya. Tapi tiba-tiba di aplikasi Shopee-nya itu tagihannya berubah menjadi nol semua ya, atau tidak ada tagihannya. Oke, dia itu galbay selama 1 tahun di Shopee gitu ya. Oke ya, tanpa berlama-lama mari kita lihat postingannya. Oke, nah dari Mas Selamat Selamat gitu, waduh selamat ya, hutangnya dilunaskan ya gitu kan. Oke, nah di sini ya, dia menulis galbay setahun, tiba-tiba tagihan jadi nol semua gitu ya. Nah mari kita lihat screenshotnya dulu. Nah ini di SPayLater-nya gitu ya. SPayLater ini masuk ke Slick OJK. Oke ya. Di sini ada notifikasi, maaf akun SPayLater-mu dinonaktifkan sementara karena ada data yang tidak sesuai ya. Bagi yang galbay di Shopee itu pasti dapat notifikasi seperti ini ya. Jadi pokoknya kalau Anda galbay di SPayLater maupun S-Pinjam itu ada notifikasi akun SPayLater-mu dinonaktifkan sementara karena ada data yang tidak sesuai. Ya sama seperti Mas ini ya, galbay di Shopee ya, belum dibayar gitu ya. Jelas ya, galbay itu belum dibayar gitu ya. Tapi tiba-tiba hutangnya itu menjadi nol. Nol semua gitu, RP nol. Yang anehnya, kreditnya masih tersedia 1.800.000 gitu ya, jumlah kredit 1.800.000 tapi tidak bisa dipakai gitu ya. Apakah Shopee ini sudah melunasi hutang Masnya, lalu akun hutang ini di defaultkan gitu ya, dikembalikan ke pengaturan awal gitu ya. Nah, jika kita lihat ya di PT Lentera Dana Nusantara ini, ya ini saya sudah di websitenya. Ini saya sudah ada di websitenya, lalu saya klik yang pemberi pinjaman. Di sini ada keuntungan dengan Lentera Dana Nusantara. Jadi jika Anda menjadi investor S-Pinjam, ya, maka keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, kelola resiko dengan memberikan pinjaman ke banyak penerima pinjaman, terima bunga pinjaman di muka setelah memberikan dana ke penerima pinjaman tertentu, pengembalian pokok dan bunga secara bulanan. Enak gitu ya jadi investor di S-Pinjam gitu kan, kata PT Lentera Dana Nusantaranya gitu. Oke, nah di disclaimer-nya di sini ya, jika Anda menjadi investor di PT Lentera Dana ataupun di pinjol manapun sebenarnya ya, hal ini pasti ada, yaitu resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Ya, jadi jika ada gagal bayar itu ditanggung sepenuhnya oleh investor tersebut. Misalkan nasabah yang Anda berikan uang itu gagal bayar, nah itu Anda tanggung sendiri. Oke ya, sampai situ paham ya. Ini sudah saya bahas beberapa kali. Oke, selanjutnya kita klik syarat dan ketentuan pemberi pinjaman. Nah, di sini ya. Di sini syarat dan ketentuan layanan bagi pemberi pinjaman. Oke, kita scroll ke bawah, terus ya. Nah, nomor 4 di sini, nomor 4 mana itu? Untuk Anda perhatikan, ya, untuk Anda perhatikan langsung saja ke poin 4,2. Poin 4,2 ini isinya resiko kredit atau gagal bayar atau galbay ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit ya, sebagaimana relevan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini. Nah, jadi ya, jika nasabah ini gagal bayar maka bisa ditanggung sepenuhnya oleh asuransi. Masuk ke bagian SPayLater gitu ya, SPayLater dan S-Pinjam sama saja gitu ya. Nah, untuk membuktikannya bahwa Shopee Pinjam dan SPayLater itu menggunakan asuransi, mari kita scroll ke bawah, lalu kita klik syarat dan ketentuan ini. Oke ya. Di sini tulisannya, dengan klik aktifkan sekarang, kamu setuju dengan syarat dan ketentuan. Oke, kita klik. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada artikel ya tentang syarat dan ketentuan layanan SPayLater bagi penerima pinjaman, yaitu nasabah-nasabah atau Anda-Anda yang sudah pakai SPayLater dan S-Pinjam gitu. Nah, di sini kan banyak sekali ya. Ada pendahuluan, definisi, ya lain-lain gitu kan. Wah, banyak banget gitu. Tidak mungkin ya saya baca satu-satu di video ini gitu ya, karena terlalu panjang dan juga banyak hal-hal yang tidak perlu Anda baca atau tidak penting gitu ya. Tapi saya akan menunjukkan hal-hal yang pentingnya saja. Oke, di nomor 4 ya, di nomor 4 itu bagian untuk Anda perhatikan ya, di poin 4. Di poin 4 langsung lompat ke 4.3.
Ya, di sini ya. Nah, di sini tulisannya risiko kredit atau gagal bayar atau galbay itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, yaitu es pinjam atau SPay letter maupun investornya juga. Oke ya, dan atau asuransi kredit gitu ya. Jadi es pinjam dan SPay letter itu ya mengasuransikan hutang-hutang Anda semua. Ya, yang mana nanti juga bisa auto lunas seperti saya di Kredivo dan di Kredit Pintar itu yang saya tadi tunjukkan di awal gitu ya. Nah, gitu. Jadi selamat ya bagi Anda yang galbay-galbay di SPay letter dan es pinjam ya. Anda harus mengetahui bahwa resiko kredit atau gagal bayar itu tanggung jawabnya ya sepenuhnya diambil oleh pemberi pinjaman atau asuransi kredit gitu ya, yang mana Anda itu nanti akan dilunaskan sendiri, otomatis lunas gitu ya. Gimana Bang caranya ya biar ini langsung gitu ya, biar bisa hutang-hutang saya itu diasuransikan. Nah, memang kita ini perlu menunggu gitu ya, perlu menunggu sehingga PT Commerce Finance atau PT Lentera Dana atau Shopee ini ya melunaskan hutang-hutang Anda secara otomatis, yang mana tertuang juga di surat edaran OJK nomor 6 bab 7 ini ya, bab 7 nih ya. Bab 7 di fasilitas mitigasi resiko bagi pengguna, di sini sudah tertuang yaitu pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Dan nomor 7, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada resiko gagal bayar, perusahaan pinjol itu bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk melunasi utang nasabah galbay tersebut ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Di sini dia bilang, "Selamat sore Bapak atau Ibu siapa pengguna es pinjam SPay letter. Saya AL dari PT Telmark, rekanan SPay letter es pinjam. Saya menginformasikan terkait tagihan Bapak atau Ibu yang belum diselesaikan dalam kurun waktu 277 hari lebih. Silahkan melakukan pembayaran melalui aplikasi. Dikarenakan apabila Bapak Ibu tidak segera menyelesaikan kewajibannya, maka data akan kami proses sesuai SOP yang berlaku." Ya. Nah, ini adalah penagihan dari SPay letter es pinjam melalui pihak ketiga yaitu PT Telmark ya. Dia sudah mau gagal bayar 277 hari. Sudah mau 1 tahun tapi masih ditagih saja. Jelas masih ditagih karena yang menagihnya adalah pihak ketiga, bukan langsung dari Lentera Dana atau dari pihak Shopee-nya. Kenapa dia masih menagih? Kenapa PT Telmark ini masih menagih? Ya karena yang pertama pastinya tahun baru. Ya, ini mau tutup buku maksudnya akhir tahun gitu mau tutup buku. Kenapa enggak ditagih gitu ya? Kenapa enggak ditagih? Ya tagih aja gitu kan. Kata supervisor debt kolektornya, ya tagih aja dong ya kenapa enggak? Siapa tahu aja mau bayar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya es pinjam ini sudah di-cover oleh asuransi. Bisa kita lihat di sini. Nih, gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh asuransi kredit. Gitu ya. Sebenarnya sudah ditanggung ya oleh asuransi kredit, tapi kemungkinannya yang pertama pengen double ya, dapat double gitu kan. Wow, sudah dicairkan nih oleh asuransi ya. Kenapa nggak ditagih lagi biar double gitu kan. Oke ya, ini sudah PT Telmark, ini sudah pihak ketiga. Ya jelas-jelas di sini PT Telmark rekanan SPay letter. Nah, di sini ya denda 5% setiap bulannya, skor kredit menurun, data pelanggan tercatat tidak baik, itu sudah. Orang yang sudah galbay 277 hari sudah terkena semua resiko dari gagal bayar tersebut. Ya, sudah kena denda, sudah kena skor kredit menurun, data disilik OJK sudah tidak baik ya atau K5 sudah dihubungi kontak daruratnya ini ya. Data akan terus di sistem sampai nasabah melakukan pelunasan. Nah, ini salah nih. Ya, karena kebanyakan orang yang sudah galbay bertahun-tahun itu pasti berhenti ditagih. OJK akan menghukum pinjol yang memiliki banyak data gagal bayar. Jadi pinjol wajib mengauto lunaskan hutang-hutang yang gagal bayar tersebut ya agar tidak disanksi oleh OJK gitu ya. Lalu pengalihan data ke field collector gitu ya, ke debt collector lapangan ya. Ini 2 bulan atau 2 tahun ya, ini belum didatangi oleh DC lapangan. Oke.
Jadi saya harap penagihan-penagihan seperti ini itu sudah tidak mempan terhadap Anda gitu ya. Anda sudah melupakan pinjol-pinjol Anda dan Anda juga sudah semakin kuat ya hari demi hari. Nah, ini sangat hebat sekali ya ini ya. Tagihan kredivo atau surat tagihan kredivo ini langsung disobek-sobek gitu. Galbay selamanya gitu ya. Saya mau tanya, apakah Anda menaruh surat kredivo atau disobek-sobek atau dibuang? Ya, wajib dibuang ya. Wajib dibuang, wajib disobek. Karena jika Anda menaruh surat penagihan dari DC Lapangan dengan rapi, maka Anda akan kepikiran terus, hidup tidak tenang, hidup cemas, was-was, panik. Karena ibaratnya Anda menyimpan sesuatu yang belum bisa diselesaikan gitu ya. Jadi saya sangat sarankan jika Anda didatangi oleh DC Lapangan Kredivo atau apa gitu ya, Anda langsung sobek, buang. Ya, lanjutkan hidup Anda gitu. Nah, di sini komentarnya sobek aja surat nggak penting ya, kerja bagus. Sobeknya di depan komok DC-nya. Keren lu bang ya. DC-nya kayak baru lulus sekolah nggak tega jadinya gitu. Iya ya. Jadi akhir tahun ini banyak perekrutan DC yang sebenarnya tidak akan ada hasilnya DC lapangan itu. Ya. Momen tahun baru, momen akhir tahun mau tutup buku, banyak pinjol-pinjol ini merekrut DC lapangan biar tagihan-tagihannya semua banyak tertutupi gitu ya, bisa capai target. Nah itu edukasi dalam pinjaman online itu sangat penting sekali ya, agar kita itu tidak tersesat, agar kita itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya. Edukasi yang paling penting dalam dunia pinjol itu adalah keberanian menghadapi resiko-resiko gagal bayar ya. Resiko gagal bayar itu didatangi DC lapangan harus berani ya, jangan nggak berani. Tidak ada satu orang pun yang memberikan pendidikan tentang pinjol ya. OJK pun kurang mendidik masyarakat tentang pinjol itu ya. Lagi-lagi bedakan mana pinjol legal ilegal, semua orang bisa, semua orang pun gampang, nggak perlu 1 hari membedakan pinjol ilegal sama pinjol yang legal gitu. Tapi edukasi tentang menerima resiko dari gagal bayar di pinjol ya, itulah yang wajib digalakkan gitu, agar tidak jatuh korban-korban selanjutnya gitu kan. Masyarakat ini wajib dikasih tahu bahwa nanti Anda akan didatangi DC lapangan. Nah, tenang aja, DC lapangan itu di bawah naungan kami. Jika macam-macam maka laporkan, nanti akan segera kami tindak pinjolnya. Ya, kalimat itulah yang ingin didengar oleh masyarakat Indonesia. Ya, semoga harapannya OJK ini bisa lebih memiliki peningkatan dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pinjaman online gitu. Oke ya. Nah, jadi rangkuman di video kali ini adalah pinjol Anda bisa auto lunas karena sudah di-cover oleh asuransi gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.